Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya, dan anak-anak tetap semangat dalam belajarnya. Pada hari ini kita mau belajar tematik, tema 9, subtema 3, yaitu tentang manusia dan benda di lingkungannya. Manusia dan benda di lingkungannya menjelaskan bentuk-bentuk iklan pada media cetak. Iklan pada media cetak dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Iklan baris adalah iklan yang disajikan dengan tulisan singkat dan hanya beberapa baris saja. Ciri-ciri iklan baris antara lain: 1. Isi iklan biasanya disingkat. Tujuannya untuk menghemat tempat dan biaya pemasangan iklan. 2. Penyusunan iklan disesuaikan pada tempat-tempat khusus. Misalnya iklan otomotif, iklan properti, dan iklan lowongan pekerjaan. 3. Iklan tidak disertakan dengan gambar. Jadi hanya tulisan saja ya. Kemudian yang keempat, iklan disertakan dengan nomor telepon penjual sehingga mudah untuk dihubungi pembeli jika menginginkan informasi lebih lanjut. Perhatikan contoh iklan baris dan iklan kolom berikut. Jadi kamu bisa membedakan di sini. Sebelah kiri adalah iklan baris yang menjual alat rumah tangga, jual mesin cuci import, harganya 2,5 juta. Gria Sentosa, hubungi nomor telepon. Kemudian dispenser elektrik second, Mulus Agromas Raya, minat 021 6787 812, nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian jualan TV flat, harga miring, gratis, ongkir Bandung nego. Jadi di sini kalimatnya singkat-singkat saja. Kemudian di situ di sebelah kanan ada iklan kolom. Kamu perhatikan pada iklan kolom, di situ disertakan gambarnya juga dan penawarannya. Di sini ada garansi 1 tahun. Mesin cuci buatan anak negeri, bukaan depan. Di situ keunggulannya kapasitas hingga 12 kg. Program dapat diatur sesuai kebutuhan, mampu mencuci selimut dan bed cover, tabung dan refill. Kemudian hemat energi, harga normal 3.500.000 per unit. Nah, karena promosi harganya lebih murah di situ, 2.900.000 rupiah. Itu perbedaan antara iklan baris dan iklan kolom. Saya kira melihat contohnya di situ jelas perbedaannya. Iklan kolom adalah iklan yang berisi kata-kata dan gambar. Tadi yang sudah kita lihat ya. Ciri-ciri iklan kolom antara lain sebagai berikut. 1. Isi iklan berisi kata-kata dan gambar. 2. Isi iklan disampaikan tanpa ada kata-kata yang disingkat. Jadi semuanya diuraikan di situ dengan jelas. 3. Ukuran iklan kolom lebih besar dibandingkan dengan iklan baris. Yang keempat, biaya pemasangan iklan kolom lebih mahal dibandingkan dengan iklan baris. Mengelompokkan benda-benda zat tunggal. Berdasarkan dapat atau tidaknya diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana,
Zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Untuk penjelasannya di sini, unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan kembali menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Menjelaskan unsur-unsur dan bahasa yang digunakan pada iklan. Nah, dalam iklan harus memuat bahasa iklan. Bahasa dalam iklan harus memiliki kriteria-kriteria berikut. Menggugah, kemudian informatif, menarik, serta kalimat yang digunakan harus mengedepankan bagian-bagian penting dalam iklan. Perhatikan contoh iklan berikut beserta unsur-unsurnya. Di situ iklan tentang buku ujian nasional dan USBN 2018 ujian sekolah. Di situ diberi penjelasan tentang headline atau judul iklan. Disajikan dalam ukuran tulisan paling besar dibandingkan ukuran teks lain dalam iklan. Saya kira jelas sekali di situ perbedaannya. Headline, jadi tulisannya lebih besar. Kemudian di bawahnya tentang isi iklan. Disajikan dalam bentuk gambar produk. Kemudian kalimat persuasif dalam iklan tersebut adalah buku-buku UN dan USBN 2018. Sumber iklan memudahkan pembaca untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai produk. Jadi di sini tentang buku-buku ujian nasional tahun 2018 atau ujian sekolah. Jadi di sini penerbitnya Erlangga. Bila kamu mencari buku tentang mungkin soal-soal ujian, bisa kamu lihat di situ banyak macamnya. Itu isi iklan yang barusan kita lihat. Jenis-jenis campuran berdasarkan kelarutannya. Campuran dapat berasal dari campuran unsur dengan unsur, unsur dengan senyawa, atau senyawa dengan senyawa. Banyaknya komposisi unsur atau senyawa penyusun campuran tidak tentu. Sifat asli zat di dalam campuran masih tampak. Perhatikan contoh berikut, dan itu sering kamu lakukan ya. Di sini air hangat yang dicampur dengan teh saring dan gula pasir atau gula putih, kemudian diaduk sampai rata. Nah, air tersebut tampak berubah warna yang semula bening menjadi coklat. Hal ini menunjukkan bahwa teh sudah bercampur dengan air hangat. Selain itu, butiran gula yang diaduk hilang dan bercampur dengan air. Hal ini membuat rasa teh menjadi manis. Ini adalah contoh campuran homogen. Perhatikan contoh berikut. Yang contoh kedua ya, berbeda dengan yang tadi. Di sini teh manis yang telah dibuat ditambahkan dengan es batu. Es batu yang dicampurkan ke dalam teh manis membuat larutan teh menjadi dingin dan tampak es batu tidak bercampur dengan teh. Ini adalah contoh campuran heterogen. Mengidentifikasi jenis-jenis iklan. Kebutuhan masyarakat sangat beragam. Karena itu, iklan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya seperti berikut. Ada iklan penawaran.
Nah, iklan penawaran itu contohnya ya iklan-iklan yang menawarkan suatu barang. Jadi mengajak masyarakat untuk membeli barang tersebut dengan keunggulannya yang mereka sampaikan. Kemudian ada iklan permintaan. Contoh iklan permintaan ini adalah contoh iklan tentang lowongan pekerjaan. Jadi meminta tenaga kerja di situ. Biasanya banyak itu di surat kabar iklan permintaan. Kemudian iklan pemberitahuan. Contohnya adalah iklan pemberitahuan suatu PT dibubarkan atau mungkin berita duka seorang pemimpin atau orang-orang yang terkenal di kalangan masyarakat diberitakan di situ berita duka. Kemudian mungkin berita pernikahan orang-orang yang penting juga ada itu iklan. Kemudian iklan layanan masyarakat ini banyak yang kita lihat iklan masyarakat di televisi terutama, yaitu berisi penjelasan-penjelasan di sini tentang misalnya tentang COVID ya. Bagaimana cara kita menjaga agar kita selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari COVID-19, iklan layanan masyarakat. Atau mungkin bisa juga iklan tentang akan diadakan sensus. Nah, diberitakan kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahwa akan diadakan sensus atau yang lain-lain. Kemudian iklan undangan. Iklan undangan ini jelas, namun biasanya ada undangan pernikahan atau mungkin undangan suatu rapat atau menghadiri suatu promosi apa, biasanya datang di suatu hotel atau apa, iklan undangan siapa yang mau hadir, atau mungkin ada tablik akbar atau apa, iklan undangan itu. Contohnya itu antara lain. Di sini manfaat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Berikut adalah sebab dan akibat jika kita tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Di sini beri contoh sebabnya: kurangnya interaksi antar masyarakat yang berbeda suku, budaya, dan agama. Akibatnya hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam masyarakat. Lebih mementingkan pribadi atau golongan tertentu di dalam masyarakat. Akibatnya sering terjadi perselisihan yang membuat lingkungan tidak aman dan nyaman. Yang ketiga, penyebab tidak mematuhi tata tertib yang ada di lingkungan masyarakat, misalnya kerja bakti. Akibatnya tidak peduli dengan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Setiap manusia memiliki berbagai kebutuhan. Kebutuhan tersebut dipenuhi dengan cara melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu produksi? Kegiatan produksi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar karena mendorong terciptanya lapangan pekerjaan. Distribusi, pemerataan distribusi barang-barang produksi memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari. Konsumsi membuat masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kesejahteraan pun dapat tercapai. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Nah, kalau misalnya belum jelas, bisa dibaca lagi, dipahami, semoga lebih mengerti. Selamat belajar, semoga sukses, Tuhan memberkati.